Baik, ini luar biasa sekali ya diskusinya karena memang tidak ada yang keluar dari konteks kita tentang pembahasan memutus mata rantai pekerja anak karena memang masa depan juga milik mereka. Tadi saya juga masih melihat roadmap-nya di UNICEF terkait ini sampai 2045 ya Mbak Luki ya, sampai Indonesia Kemenaker emas Mbak, gitu. bukan Ya, roadmapnya UNICEF. Kemenaker itu Kemenaker. Kemenaker, oke sampai 2045 ya. Walaupun Iya. tadi pertanyaannya sekarang kita sudah sampai di tahap mana nih gitu. Tapi saya ingin apresiasi juga kepada Mbak Luki dan juga Mbak Betty yang sudah tektokan banget ya menjawab banyak sekali chat ini juga luar biasa. Selain yang 79 kemarin yang ke hati, banyak sekali chat-chat yang beredar saat dengan WWF dan sekarang ini pun juga banyak sekali chat yang beredar dan semua sudah terjawab tuntas dalam diskusi yang menarik. Sepertinya saat kita menarik diskusi lagi ke sesi yang terakhir, ini sepertinya semua sudah dibahas. Tapi kita lihat, saya mau bertanya dulu nih pada teman-teman, satu orang partisipan yang mungkin ingin langsung bertanya kepada Mas Jalal terkait dengan film tadi. Dari Mas Reza kembali, boleh silakan. Siapa cepat dia dapat lah. Oke, Mas Reza silakan. Singkat saja. Baik, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin Bapak, saya ada satu pertanyaan, Pak. Ini dari Silakan. sisi yang mungkin kita luput ya dibahas tadi. Seperti kita tahu kan, Kongo ini negara yang identik dengan tambang ya. Ya, Di situ juga ada berbagai macam tenaga kerja, terutama anak-anak. Menurut pendapat Bapak, bagaimana pentingnya penyediaan infrastruktur kesehatan, terutama bagi pekerja, khususnya anak-anak yang bekerja di tempat-tempat yang berbahaya, baik itu mungkin limbah tambang atau mungkin kerja di maaf ya di tempat pemungutan sampah itu kan sampahnya macam-macam, kita tidak tahu apa aja yang ada di situ. Nah, itu menurut Bapak gimana terkait dengan penyediaan sarana infrastruktur kesehatan? Terima kasih. ya pertama-tama yang saya mau bilang gini, itu kan tadi studi kasus ya, di Kolwezi. Itu adalah tambang artisanal dan dinyatakan ilegal kayak gitu. Jadi nggak bisa kita berpikir bahwa itulah gambaran Kongo sepenuhnya. Ingat di sebelahnya persis itu Glencore. Glencore itu salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia. Jadi kemudian mereka pasti punya macam-macam ini fasilitas dibilang. Tetapi fasilitas itu tentu saja bukan buat pekerja anak gitu, karena pekerja anak nggak boleh gitu, ada di situ. Nah, kenapa kritik saya yang terakhir menyatakan bahwa seharusnya film ini bercerita juga soal bagaimana tanggung jawabnya perusahaan gitu terhadap situasi ini. Bagaimana seharusnya perusahaan itu juga lihat bahwa dampak mereka terhadap lingkungan, dampak mereka terhadap kesehatan itu juga perlu dilihat dari kacamata atau dari lensa anak gitu. Mengapa? Ya karena tadi persis seperti pertanyaan ini, itu kan bahaya banget ya. Anak-anak yang kalau di film ini diperlihatkan gitu menjajakan dagangan di pinggir itu memang tidak kerja di tambang kayak gitu, tapi kepleset di lubang tambang segede sedalam itu bisa bahaya banget gitu. Jadi itu semua sangat perlu ditingkatkan. Di satu sisi adalah mencegah jangan sampai anak bekerja di pekerjaan yang terutama yang membahayakan itu. Di sisi yang lain dampak non ketenaga kerjaan pun itu perlu timbang dari sudut pandang anak. Jadi tadi saya dengar Mbak Lukita bilang harusnya ngelihatnya bukan cuma dari sudut pandang pekerja anak, tapi perlindungan anak secara menyeluruh. Jadi itu saya setuju banget kayak gitu. Dan saya mau nambahin lagi kayak gitu, bukan cuma perlindungan anak gitu, tapi perlindungan generasi mendatang. Makanya slide terakhir saya ngasih dua buku, yang satu buku filsafat, yang satu novel, yang dua-duanya berargumentasi bahwa generasi mendatang itu adalah stakeholders kita sekarang. Itu yang penting banget dicamkan. Kayak gitu kali jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Jalal. Aku Mas boleh Reza. ikut jawab nggak?
Boleh nambahin kok. Boleh Ya, banget. nambahin dikit Nah, aja. Jadi benar banget yang dibilang Mas Jalal ya. Itu juga angle yang dipakai oleh UNICEF. Jadi kalau teman-teman perusahaan suka bilang sustainability principle, nah Brundtland itu kan memfokuskan bahwa titik dari sustainability principle adalah kalau generasi mendatang memiliki akses yang sama kepada sumber daya yang saat ini kita gunakan. Nah, pertanyaannya adalah jika sumber dayanya kemudian rusak, maka berarti generasi mendatang tidak memiliki akses yang sama. Nah, itu dari satu sisi. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya biasanya perusahaan langsung defensif, kita nggak punya pekerja anak, lalu UNICEF akan bilang, kita nggak bahas pekerja anak. Yang kita bahas justru adalah bagaimana kalian melakukan decent work policy. Jadi sebetulnya upahnya layak nggak? Apa saja yang diatur dalam upah tersebut? Apakah terjadi gender bias atau gender diskriminasi antara orang tua bekerja yang laki-laki dan orang tua bekerja yang perempuan? Lalu apakah ada tunjangan kesehatan, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya, bagaimana proses rekrutmen, kalau dia menyediakan akomodasi, bagaimana akomodasinya, bagaimana sampai ke bahkan kalau untuk sawit kita bertanya kenapa kamarnya harus cuma 2. Sementara yang manajer ke atas itu dapatnya 3. Padahal kalau kamarnya 2 dan anak itu jadinya satu kamar, misalnya lain jenis ya, laki-laki perempuan, PKPA itu menemukan terjadi incest dan terjadi kekerasan seksual antar saudara kandung. Cuma gara-gara fasilitas rumah akomodasi. Jadi benar banget angle perlindungan anaknya itu memang harus dipahami ke titik yang seharusnya semua aktor memahami bahwa kalau terjadi penurunan atau pergeseran perilaku menjadi lebih agresif, menjadi lebih beresiko, lalu konsumtif dan lain sebagainya. Dan padahal secara akademis learning outcome-nya turun, literasi turun, bahkan ada TikTok yang nanya berapa kali berapa tambah berapa aja nggak bisa jawab. Ya, Indonesia mau nyampe generasi emas gimana caranya gitu loh. Di mana-mana bonus itu hanya terjadi jika checklist target-target itu tercapai. Nah, kalau checklist target-targetnya tidak tercapai, yang terjadi adalah liability demografi dan itu kita harus mulai segera pahami. Apakah kita pengen punya beban demografi yang akhirnya semua keluarga nanggung anak-anak mereka yang udah usia produktif tapi nggak bisa kerja, nggak bisa diserap oleh lapangan kerja, lalu kita generasi muda kita nggak jadi aktor di negaranya sendiri karena pekerja migran bisa datang ke sini dan ambil pekerjaan-pekerjaan tersebut gitu, dan keluarga nggak berani ngizinin anaknya jadi pekerja migran karena ketakutan dengan banyak hal. Jadi ada sangat amat kompleks situation yang membutuhkan urun rembuk, urun mikir, urun tangan dari semua pihak, tapi SCRD sangat keren dengan sudah memulai ini dibahas dan memulai ini dibicarakan, dan we need to really talk about the elephant in the table, karena kalau enggak kita lupa dan akhirnya tiba-tiba elephantnya udah jadi bengkak dan lebih gede lagi dan akhirnya somehow Kalau itulah. tadi dibilang khawatir generasi emas nggak tercapai kan, malah kita bisa ke generasi gemas, generasi cemas, dan akhirnya generasi lemas kalau ini nggak diurus dengan benar. Ya, betul. Tapi seperti harapan ada di sini ada Musli Harofik, berharap semoga anak-anak Indonesia bisa dilindungi dimanapun berada. Amin. Gitu. Amin. Aku tuh sampai nanya loh Mbak Peggy, kalau aku workshop sama dunia usaha atau sama pemerintah, aku bilang coba tutup mata, sekarang Indonesia umurnya berapa? Bapak bisa bayangin nggak 50 tahun dari sekarang Indonesia masih ada atau enggak? Udah bukan lagi Indonesianya kayak apa? Indonesianya masih ada apa enggak gitu. Soalnya kalau ini akan terus-terusan begini, kita bisa khawatir gitu, khawatir nanti akan ada banyak terjadi konflik yang mungkin kita ciptakan sendiri gitu. Betul, karena setiap kali bicara child labor ini juga agak miris ya, karena saya pernah ikut juga acara Mbak Luki di Lombok Timur ya, karena di sana ada kampung namanya kampung oleh-oleh. Saya berpikir oleh-olehnya tuh apa gitu kan, kerajinan, crafting atau apa. Ternyata kampung oleh-oleh ya tadi di awal presentasinya Mbak Luki, bahwa mereka TKW dan pulang membawa oleh-oleh. Jadi ada yang warna matanya biru, matanya sipit, kulitnya bermacam-macam, yang pasti berbeda sama kampung halamannya di Lombok Timur sana. Jadi ini juga masalah oleh Kementerian PPA ya, waktu itu dinas di sana.
terkait ini karena nggak jelas siapa bapaknya gitu kan, karena memang anak oleh-oleh gitu. Ini miris sekali dan makanya setiap kali diskusi tentang child labor ataupun kekerasan terhadap anak ini betul-betul menguras emosi gitu. Dan nggak sedikit pertanyaan seperti yang terbukti dalam kolom chatroom yang tidak terbendung, sehingga walaupun saya masih punya hutang untuk diskusi, saya coba mau tanya ke panitia, masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab yang bisa kita bawa? Karena kalau semua pertanyaan tadi dalam kolom chat kita bawa kembali, sepertinya nggak akan selesai di waktu maghrib. Boleh panitia, tolong dipilah yang belum terjawab saja pertanyaan kepada Mbak Luki, Mbak Betty maupun Mas Jalal. Kayaknya saya nggak ada deh, nggak apa-apa. Soalnya teman-teman mau nanya balerina sebetulnya, bukan. Enggak Mas Jalal, saya stop dulu kalau nanya balerina. Nggak boleh spoiler alert ya, belum sempat ke bioskop. Oke. Mas panitia, mas panitia, boleh ditayangkan, ada pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab karena Mbak Betty dan Mbak Luki sangat lincah sekali dalam kolom chat Zoom, saling melengkapi menjawab. Luar biasa ini. It takes two to Partner tango. Mbak, Ya. partner in crime sama Mbak Betty. Iya, benar-benar it takes two to tango, benar-benar Mbak. Kalau udah dijawab Mbak Luki udah selesai itu. Enggak juga loh kamu. Tadi ada Mbak Mala loh di tempatku, Mbak Betty. Iya, dia main ke tempatku tadi siang. Berarti habis dari tempatmu dia ke tempatku. Iya, emang. Oke. Ini pertanyaan sudah dijawab. Kalau yang Pak Anwar, nanti saya jawab Japri itu Mbak Peggy. Oh, Yang wow. Pak Miswar kayaknya aku udah jawab deh. Sudah jawab, ini sudah Iya, dijawab, ya Mas. sudah. Mas Panitia ini sudah dijawab. Kita skip Pak ya. Ihsan juga udah Sudah dijawab. dijawab. Pak Oke. Aswar juga udah. Nah, menghitung karet gelang kepada anak dalam lembaga pemasyarakatan Pemasyarakatan. merupakan hal yang keliru. Tergantung niat kalau menurut saya dan cara gimana melakukannya. Jadi karena memang di lembaga, di lapas atau LPKH ya sekarang bilangnya, itu kan dicoba diberikan aktivitas untuk membuat mereka teroccupied sehingga misalnya mereka memiliki apa ya, tadinya mungkin perilaku agresif jadi terkendali dan lain sebagainya, dan biasanya memang diberikan keahlian-keahlian untuk nanti jika sudah keluar mereka mau jadi apa. Nah, jadi tergantung apakah menghitung karet gelang itu menjadi bagian dari sebuah pelatihan atau sebuah Pembinaan atau pendidikan. ya. Tetapi kalau cuma dipakai sebagai lucu-lucuan ya otomatis salah, dan kalau ternyata digunakan dengan cara kekerasan juga otomatis salah. Karena di antara prinsip HAM, perbedaan mendasar dari prinsip HAM pada hak anak itu cuma di 3 hal. Yang pertama prinsip kepentingan terbaik anak. Jadi misalnya kayak tadi, anaknya udah kerja nih, pas dicek ternyata dia bekerja karena dia sudah menikah dan punya anak. Nah, berarti dia sebetulnya tidak bisa di PHK gitu. Karena kalau dia di PHK berarti ada anak lagi, ada 2 anak berartinya. Jadi ada anak bertingkat yang akhirnya tidak mendapatkan hak. Yang perlu dilakukan adalah kemudian bagaimana memastikan dia tetap terlindungi. Jadi apakah dia dipindah ke pekerjaan yang lebih tidak beresiko dan lain sebagainya gitu. Jadi ada prinsip kepentingan terbaik anak. Lalu ada prinsip pendapat anak. Nah, pendapat anak ini maksudnya ada konsultasi nggak, ditanya nggak, didengerin nggak, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tumbuh kembang. Berarti maksudnya dalam segala hal diusahakan tidak mengganggu tumbuh kembangnya, baik secara fisik atau secara psikologis. Misalnya ditaruh di tempat pekerjaan yang teman-temannya orang dewasa semua, lalu ngobrolnya hal-hal yang dewasa. Nah, itu nggak bisa. Makanya tidak disarankan ditaruh di shift malam, karena takutnya juga demikian. Tapi ada banyak unsur lainnya gitu. Jadi tergantung penerapan yang nggak bisa one size fit all gitu lah. Oke, baik. Untuk pertanyaan di slide ini sepertinya juga sudah terjawab ya. Dari Iya, Pak Karis, kayaknya. Pak Satrio, Ibu Umu, dan Ibu Kuina. Tadi saya sempat membaca juga tektokannya. Untuk Mbak Betty, dari Ibu Heni, Bapak Adi Prasetyo, dan Bapak Faizal, apakah ada yang terlewat?
Yang Mbak Heni tuh kayaknya aku ikut jawab juga deh. Sudah dijawab ya, Bapak Adi Prasetyo. Kalau Pak Adi, Peran dan keterlibatan Kemenaker dalam isu pekerja anak, apakah sudah ada solusi atau program khusus dari Kemenaker untuk penanganan permasalahan pekerja anak? setahu Nah, saya kalau sih itu saya udah jawab ya. langsung aja Mbak Peggy, Iya, yang kaitan dengan silakan Mbak Kemnaker. Bet. Oke, silakan. Kalau yang Kemnaker ini karena kebetulan kami kan bekerja erat ya dengan Kemnaker ya, beberapa waktu terakhir juga ketemu. Memang kalau kita bilang program nasional seperti dulu kita punya PPA PKH enggak, belum ada. Tapi Mbak Lukita ini spill aja karena kemarin teman-teman di Naker itu udah mulai buka-buka roadmap, sepertinya upaya untuk menghidupkan sekber supaya isu ini juga makin dibahas itu udah mulai ada. Jadi mudah-mudahan mereka makin tergerak ya, karena yang Betul. bantuin ngomongin dan melakukan kerja langsung itu nggak hanya jarak tapi juga banyak kan. Jadi mereka mungkin sekarang udah lihat potensinya bisa nih kita hidupkan lagi Oke, sekbernya, karena memang kita kan udah nggak punya ya tempat atau wadah untuk ketemu untuk isu pekerja anak ini udah nggak ada sejak dibubarkan itu. Nah, kayaknya mereka udah mulai bahas-bahas, nanti kalau misalnya ini mudah-mudahan kita semua bisa diundang untuk bisa berkolaborasi apa yang bisa jadi peran-peran kita. Kayaknya itu oke. kalau program nasional belum ada. Belum ada ya. Ya, tapi Mbak Peggy, pekerja anak itu salah satu indikator Ranham. Jadi semua kota dan kabupaten harus lapor berapa jumlah pekerja anak yang mereka miliki kepada Kementerian HAM lewat Sapaham. Nah, itu yang kemudian dianalisa oleh Kementerian HAM, ada keraguan atau keengganan untuk melapor karena takut Melaporkan. dinilai sebagai rapot jelek. Ya, Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti karena RPJMN tahun ini mentarget audit HAM bahkan untuk pelaku usaha. Jadi mudah-mudahan ada perbaikan dari sisi bagaimana Kemenham sebagai vokal point HAM bisa mendorong kementerian lainnya untuk lebih menegakkan kebijakan ya gitu. oke. Ini ternyata masih ada yang saling umpet-umpetan juga ya demi mendapatkan rapot baik. Oke. Oke. Masih adakah panitia? Sepertinya ada pertanyaan juga di kolom chat Zoom kepada Mas Jalal memang yang belum terjawab ya. Kita next. Ini slide terakhir Bu, sudah. Oh, ini udah slide terakhir ya. Sudah slide terakhir ya panitia. Udah, Oke. nggak buat saya. Lilo and Stitch, nggak ada. Ada Mas Jalal dari Mbak Wiwin. Saya mohon maaf kalau ini Bapak atau Ibu ya. Di Unpar, sorry. Oh, Apakah Mbak Wiwin Pamungkas berarti ya? Oke. Apakah cancel culture bisa membantu agar para pihak bisa tertarik untuk collab dan mengadres isu secara masif? Cancel culture, Bacanya begitu. eh, saya nggak tahu saya nggak bisa bayangin apa yang di cancel yang mana kayak gitu ya. Cancel culture kan biasanya ada di orang diundang untuk jadi pembicara kemudian ditinggalin kan kayak gitu ya. Atau tiba-tiba jadi nggak boleh kayak gitu nggak boleh jadi pembicara, atau perusahaan gitu beberapa kali ngalamin ini diundang kemudian ditinggal pergi gitu sama 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 peserta gitu karena misalnya beberapa yang terkait sama Zionisme gitu misalnya, ini penjajah, ini kolonialis, apartheid, pendukung genosida, ngapain didengerin kemudian ditinggal gitu. Apakah cancel culture yang kayak gini yang dimaksud? Saya kira kayak gitu, apa yang dilakukan lewat gerakan-gerakan seperti itu sangat bisa buat menarik perhatian. Kemudian orang akan lihat kenapa dia diperlakukan seperti itu. Apa yang dikampanyekan lewat media sosial kemudian masuk ke media massa itu beneran bisa jadi penarik perhatian, tetapi bagaimanapun itu hal yang akan membuat perubahan ya itu bukan cancelnya gitu. Apa yang menjadi perubahan itu yang menjadikan perubahan
ke arah lebih baik, itu bukan demonstrasinya gitu. Itu adalah cara untuk menarik perhatian, kemudian meningkatkan tekanan kepada perusahaan tersebut, yang akan jadi hal sebagai dasar perbaikan, misalnya adalah ya audit kayak gitu, kemudian due diligence, kemudian bikin rencana perbaikan, kemudian tindakan perbaikan terus menerus, kemudian keterbukaan informasinya, pelaporan gitu kepada seluruh pemangku kepentingan. Nah, kalau itu kemudian dilakukan setelah cancel culture, ya bisa kayak gitu, itu bikin perbaikan. Tapi riset yang beberapa 2 hari yang lalu ya saya publikasikan itu komentar saya terhadap riset itu cuma 10% dari perusahaan itu yang merespons kampanye negatif dari teman-teman gerakan sosial. Nah, karena cuma 10%, sementara 90%-nya diem aja, nunggu badainya berhenti kayak gitu, mereka banyak yang tidak melakukan tindakan perbaikan. Jadi sudah di cancel, sudah dipermalukan kayak gitu. Tapi kalau nggak tahu malu ya tetap aja gitu. Itu tidak melakukan tindakan perbaikan. Jadi yang saya tunggu sebetulnya adalah seberapa efektif apapun yang dilakukan oleh gerakan sosial itu kemudian mendorong tindakan-tindakan perbaikan di dalam perusahaan. Oke. Baik, sepertinya kita udah nggak punya PR lagi dalam sesi diskusi ini. Luar biasa sekali, karena memang pertanyaan ini daging semua ya. Dan mudah-mudahan kepada Mbak Peggy rekan-rekan boleh nambah satu lagi nggak? yang mana cancel Lupa. culture juga. Enggak, lebih ke salah satu pekerjaan anak yang jarang dibahas adalah di dunia entertainment, yaitu aktor cilik, foto model cilik, aktor iklan, dan padahal kalau dia syuting sinetron, dia biasanya stripping dan akhirnya nggak bisa sekolah dan Nggak bisa bahkan sekolah. sebagian besar putus sekolah. Nah, itu jarang Homeschooling, Mbak. dibahas dan jarang disorot juga Expose, ya. gitu, ya. Nah, jadi mohon teman-teman kalau bahas pekerjaan anak bukan hanya pada industri-industri seperti agriculture aja yang kena sorot terus-terusan. Industri jasa tuh macem-macem ya, jasa tuh luas sekali gitu. Jadi tolong coba, makanya tadi kalau CSO bisa peran apa, masyarakat bisa peran apa, kalian bisa peran lewat misalnya bikin laporan pandangan mata, bikin penelitian sederhana untuk bisa menambah bukti-bukti baru dari negara supaya bisa lebih tajam kalau bikin kebijakan. Mungkin kira-kira itu tambahan terakhirnya. Baik Mbak Luki, walaupun tadi Mbak Betty juga sempat menjawab ya, PH-nya nggak mau datang kalau diajak diskusi. Nakal-nakal ya. Oke, Mas Jalal. Aku datengin Mbak, aku yang datang ke stasiun TV dan mereka jawabannya PH nggak punya kuasa, ini kuasanya penulis skenario, jadi dilempar lagi ke penulis skenario. Artinya lempar-lemparan nih. Padahal harusnya PH itu melaporkan loh kalau ada aktor ciliknya ke naker itu. Ayo Mbak, kita suarakan lagi deh kalau gitu Ya, ya. pakai contoh Banyak yang itu sekali ya Mbak, PR-nya yang pernah naik sama KPAI itu, yang Iya. anak SMP jadi Yang peran jadi istri pernikahan muda. itu kan. Iya. Iya, betul. Mas Jalal sepertinya mengangkat tema ini banyak PR yang perlu dibawa akhirnya ya. Oke. Seneng kan, Luar rame biasa. kan? Jadi ramai sekali, luar biasa. Baik, Mbak Betty dan Mbak Luki, terima kasih banyak untuk sharingnya yang keren banget, dan para peserta atas antusiasmenya. Walaupun ada PR nih buat Mas Jalal, ada pertanyaan dari Kwina Kainari Puspita, mungkin tadi permisi Bapak, mungkin masih malu-malu. Mas Jalal bisa minta tolong untuk bisa jawab di kolom chat room saja untuk Mbak Kwina. Sambil saya minta Mbak Luki dan kemudian Mbak Betty untuk closing statement. Nggak usah panjang-panjang, yang penting pesannya nyampe. Silakan Mbak Luki, kemudian dilanjutkan Mbak Betty. Oke, closing statement-nya balik lagi ya, menurut UNICEF dan juga ILO, salah satu cara menyelesaikan akar masalah dari pekerja anak adalah mengintervensi dan memastikan pengasuh dan orang tua dari anak itu memiliki akses kepada kehidupan yang layak. Itu berarti decent work, decent wage, dan lain sebagainya. Dan juga memastikan negara memiliki sistem perlindungan anak, sistem perlindungan
sosial, baik dari jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan lain sebagainya, yang menyeluruh, menyasar ke seluruh target, jadi bukan hanya sebagian. Dan itu adalah tantangan dari negeri ini, karena database biasanya menghasilkan ada pihak-pihak yang tidak terikut sertakan dalam database tersebut, sehingga program ada tapi tidak selesai masalah seperti itu. Jadi butuh bantuan banyak pihak dan Banyak banyak pihak. peran-peran yang bisa dimainkan. Oke, dan sepertinya juga memang PR-nya jadi banyak ya. Ini checklistnya banyak banget nih nanti, terutama tadi saat kita menyinggung tentang PH dan lain-lainnya. Terima kasih Mbak Luki, silakan Mbak Betty. Baik, kalau kita ngomongin pekerja anak, saya cuma bilang kampanyenya nggak boleh berhenti, advokasinya nggak boleh berhenti. Karena kalau berhenti berarti betul-betul nggak ada yang dilakukan. Jadi kalau kita kemarin terpaku karena efisiensi, CSO tetap bergerak. Padahal duit kita juga nggak banyak, tetapi kita tetap menyuarakan dan kita bisa melakukan peran-peran yang bisa dititipkan kepada anak, kepada kader, kepada pemerintah di desa, karena lokusnya di sana. Gitu. Kalau kita bicara kabupaten, harus juga menukik sampai ke kecamatan, ke desa. Itu sebabnya kenapa Jarak dan Pakla lokasinya adalah desa, karena itu yang paling bisa digandeng, yang bisa kita lakukan awareness raising, tapi juga yang kita bisa lakukan pendataan secara langsung. Kalau BPS bilang sekian juta anak, by name by address-nya nggak ada. Tapi kalau kita bilang di desa ketemu 2 anak, 3 anak, bahkan mungkin 10 anak, nah kan, sorry ya. Itu ketemu dan itu bisa dilakukan intervensi. Jadi betul yang dilakukan, nggak boleh sendirian mengerjakan tentang pekerja anak ini, karena pasti nggak cukup dari CSO aja. Jadi yang pembuat kebijakannya harus turun, perusahaannya juga harus turun, medianya juga harus turun, dan kemudian anak-anak juga digerakkan, karena mereka juga bisa menjadi aktor yang menyuarakan tentang isu-isu perlindungan anak. Betul. Dan ini yang kadang kita terlupa ya, anaknya tidak diikut sertakan. Mereka hanya dijadikan objek, padahal mereka yang perlu dijadikan subjek juga. Oke, Saya Mbak. boleh jawab langsung? Boleh dong. Oke, saya sekalian nutup ya. Saya mau bilang gini, tadi kan udah dibilang bahwa negara juga harus diikut sertakan. Nah, karena pertanyaannya adalah negara harus ngapain ya, terutama pemerintah. Saya mau bilang gini, kalau ke dalam itu artinya terkait dengan situasi pekerja anak di Indonesia, saya kira PR-nya banyak kan kayak gitu ya. Dengerinlah teman-teman UNICEF, teman-teman Pakla kayak gitu, apa yang perlu dilakukan di dalam lewat kebijakan-kebijakan yang lebih progresif, kemudian kebijakannya beneran ditegakkan. Nah, ketika keluar itu masalahnya ingat loh, kita beli telepon macam-macam, termasuk merek yang tadi yang punya yang isinya adalah kobalt dari Kongo juga kayak gitu ya. Maka ya pemerintah tuh perlu juga memasukkan keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial di dalam perjanjian pembelian. Jadi impor itu juga perlu nimbang yang kayak gitu-gitulah. Jadi jangan cuma ngurusin harga, ngurusin prosedur pajak kayak gitu, tapi juga Indonesia saya kira mulai juga bisa menyuarakan isu-isu keberlanjutan lewat perjanjian perdagangan. Itu yang saya harapkan dari pemerintah ke depannya. Makasih. Makasih Mas Jalal, luar biasa, ngos-ngosan juga nih ya. Baik. Terima kasih Mbak Luki, terima kasih Mbak Betty, terima kasih Mas Jalal, ini keren banget. Dan izinkan saya menutup dengan pantun, langit sore dan mulai petang, ambil motor, kendarai sambil pelan-pelan. Stop pekerja anak mulai dari sekarang, demi masa depan yang berkelanjutan. Saya selaku moderator untuk SCRD yang luar biasa ini, sampai bertemu di SCRD selanjutnya, edisi yang ke-81. Apa temanya? Nanti kita lihat. H-3 biasanya kita akan menyebarkan flyer supaya teman-teman juga surprise dengan tema-tema maupun diskusi yang akan kita lakukan. Bagi rekan-rekan yang belum follow kepada sosial media kita, bisa segera di-follow LinkedIn maupun IG. Terima kasih, sampai jumpa dan happy weekend. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Lucky, Mbak Terima kasih Mbak semuanya. Betty. semuanya. Makasih Kang Terima kasih. Jam. Terima kasih. Bye.